Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, amin, dan juga nikmat iman serta Islam. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo membaca salawat dulu sama-sama ya. Jangan hanya nengok saja, sama kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Salawat munjiat saya agak lambat-lambat biar ya yang nengok itu semakin hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Salawat Ibrahimiyah, ayo yang sudah biasa kita baca biar semakin hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan menerangkannya dan sekaligus menjawab dari sahabat-sahabat, dari sedulur-sedulur semua yang masih ragu, yang masih bimbang ya, yang belum begitu mantap. Ada yang bilang saya sudah mulai tahun 2018 Ustadz, saya mengamalkan sholawat Jibril, namun belum juga kabul, belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin ya, itu ada yang salah. Kalau yang mengamalkannya itu tidak salah, tetapi yang salah itu kadang kita tidak mantap, masih ragu, apa iya ya? Itu masalahnya. Maka dengan kisah ini ya, saya akan membacakan kisah yang mana kisah seseorang yang cara cepat untuk melunasi hutang. Paling cepat untuk melunasi hutang ya. Ya, maka nanti setelah saya bacakan kisah ini, mudah-mudahan semakin mantap membaca sholawatnya, semakin yakin. Nah, yakin itu yang paling penting ya, yakin dan ikhlas. Ikhlas ya membacanya itu, yakin tidak mengingat-ingat hutangnya. Nanti sesudah mendengar kisah ini nanti adalah lebih mantap, amin. Nah, sebelumnya saya lanjutkan, kawan-kawan, sedulur-sedulur semua yang baru jumpa channel ini di subscribe ya, dan kawan-kawan yang yakin ya, saya yakin, ayo tolong tulis di kolom komentar, saya yakin dengan sholawat, saya yakin dengan sholawat bisa melunaskan hutang. Nah, coba ditulis itu. Nah, ya. Nah, selain itu semakin ikhlas ya. Ikhlas itu artinya pas baca sholawat itu ya nggak nginget hutangnya. Ini nanti ada kisahnya ya. Ya, maka ayo di kolom komen di bawah ini ya. Dan kawan-kawan semuanya yang sudah komentar, yang sudah subscribe, yang sudah mendukung lah ya channel ini, channel dakwah ini. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara, sedulur-sedulur saya sehat walafiat, mudah segala urusannya, mudah membayar hutangnya, mudah rezekinya, mudah sembuh yang sakit,
Ya Allah, anaknya berikanlah anak yang soleh dan solehah, yang sudah keluarga jadikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini ada juga yang masih komentari kok sambil ketawa-ketawa, ya Ustadz. Ya iyalah, kemarin kan sudah saya sampaikan, ya, ketawa itu adalah obat, ketawa itu adalah balsem, ketawa itu bagi orang yang stres. Kok stres tadi? Yang apa itu loh, stres itu adalah balsem. Ibarat apa itu pening itu dibalsem. Nah, jadi obat ya. Obat ketawa itu, maka kita sambil serius menerangkan sambil juga ketawa. Nah, senyum adalah ibadah. Nah, senyum adalah bahagia. Nah, itu ya. Maka orang yang masih bisa senyum adalah alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillah itu. Udah, kita lanjutkan. Kisahnya seperti ini ya. Kisahnya itu, ini kisah kami ambil dari Habib Novel Alidrus. Ada seorang apa itu sahabat Nabi ya, yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah punya hutang sama orang Yahudi. Orang Yahudi yang benci kepada Islam dan yang benci kepada sahabat Nabi. Nah, ini dia punya hutang. Pas lagi ditagih Yahudi ini, di dalam hatinya seperti ini. Karena hutangnya ini akan dibayar hutang korma. Ya, sama dengan kita ini hutang umpama hutang sawit ya. Hutang sawit lah saya 4 ton. Itu nanti pas panen dibayar 4 ton gitu. Jadi Yahudi ini datang, tetapi Jabir bin Abdullah ini belum punya hutang, dan panennya pun kira-kira nggak cukup karena sedikit panennya, nggak cukup untuk membayar hutang itu. Jadi ibarat kalau kita itu umpama punya hutang ya, punya hutang 100 juta, tahunya pas harinya kita baru punya uang apa itu 100.000, kayak apa peningnya ya. Jadi kayak apa memang orang yang punya hutang seperti itu. Kemudian Jabir ini lapor kepada Rasulullah, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang Yahudi datang ke rumah saya, dia nagih, saya punya hutang belum bisa bayar. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ini seorang pimpinan, seorang khalifah ya, kalau sekarang umpama di Indonesia gitu seorang presiden ya, orang nomor 1 ya. Dia adalah seorang pimpinan, seorang khalifah. Dibilangi bahwa rakyat yang biasa itu Jabir, sahabatnya yang Jabir bin Abdullah punya hutang dan belum bisa membayar, dan orang yang dihutangi itu datang. Rasulullah datang ngajak sama sahabat-sahabat. Ngajak sama sahabat-sahabat, diajak. Hoi, ayo sahabat-sahabat datang ke rumah Jabir. Jabir ini lagi dikerohi, lagi ditagih utang oleh orang Yahudi. Nah, ini hebatnya Rasulullah ngejak. Maka kalau ada ya ngajak sahabat-sahabat lain, setelah datang ke rumah Jabir, Rasulullah langsung berunding sama Yahudi tadi. Ya, berundingnya bagaimana? Karena Rasulullah pada waktu itu tidak punya duit, uangnya sudah nggak ada. Kalau umpama uangnya ada ya, Rasulullah itu langsung dibayari. Karena Rasulullah itu kalau punya uang, di dalam sejarahnya itu dituliskan punya uang itu terus dibagi-bagikan. Siapa yang memerlukan untuk sedekah, habis tidak punya uang. Nah, itu ya, itu di dalam sejarah. Jadi Rasulullah tidak punya uang waktu itu, tapi dia tetap datang. Bukan begini, itu hutang kan kamu yang hutang, apa ini ngajak saya tidak. Rasulullah datang, kemudian dirunding, Rasulullah jumpa Yahudi langsung, dan Rasulullah bilang, ya singkat ceritanya hutangnya ditunda tahun besok, saya mohon supaya bisa dibayar untuk tahun besok, musim kurma yang akan datang. Apa kata Yahudi? Tidak bisa, harus sekarang, harus lunas.
Oh ngopo ini? Rasulullah sudah berunding kayak dia harus lunas. Nah, kemudian Rasulullah ngajaklah kepada sahabat ini, Jabir bin Abdullah sama sahabat-sahabat lain, diajaklah ke kebunnya, ke kebun kurmanya itu. Kemudian Rasulullah keliling, kebun itu dikelilingi sambil diperkirakan, oh memang nggak cukup kali ini, sedikit sekali. Dah Yahudi tetap nagih, Rasulullah tidur. Tanya kepada Jabir, di mana biasanya kamu kalau istirahat? Kalau pas kamu kerja itu di mana? Kalau orang Jawa begitu tanya gubuk lah, gubukem ning endi ngono lho. Nah, ditunjukkanlah oleh Jabir, di sini ya Rasulullah, saya biasanya istirahat. Udah kalau begitu biar saya tidur dulu. Nah, padahal ada orang nagih masih bisa tidur, itulah Rasulullah. Artinya apa? Jangan dipikir yang utang itu. Nah gitu ya, artinya bukan nyepelekan, tetapi jangan pening gara-gara hutang. Tidurlah Rasulullah. Sesudah bangun tidur, Rasulullah adalah jumpa Yahudi lagi. Dijumpai bagaimana? Bisa saya mohon hutangnya Jabir ini dibayar untuk tahun besok. Apa kata Yahudi? Tidak bisa ya Bani ya siapa ya panggilannya Rasulullah? Tidak bisa ya Muhammad gitu. Ya Abul Qasim. Tidak bisa ya Abul Qasim. Itu tidak bisa, hutangnya dibayar besok, harus sekarang. Nah, kemudian Rasulullah itu ngelilingi kebun lagi. Kebun kurma tadi dikelilingi. Keliling. Nah, terus sampai tempat istirahat, dia bilang sama Jabir bin Abdullah sama sahabat-sahabat, udah saya istirahat. Terus dia adalah tidur. Nah, kemudian dia bilang sama Jabir, udah sekarang kamu paneni. Oh, paneni itu apa ya? Kamu panen. Udah sekarang kamu panen, kamu bayarkan hutangnya kepada Yahudi yang tidak mau ditunda itu. Wah, dengan yakin semua sahabat panen di kebun Jabir. Alhamdulillah. Sesudah itu Rasulullah bangun, Rasulullah tanya, bagaimana? Apa sudah terbayar apa belum? Alhamdulillah ya Rasulullah, sudah terbayar hutang kita sama Yahudi, dan Yahudi sudah pulang dan malah lebih ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bilang asyhadu anna Rasulullah. Ya kalau bahasa Indonesianya iyalah saya Rasulullah, begitu ya. Ya bahwa dia adalah Rasulullah. Maka orang sahabat-sahabat ya yang punya hutang itu tetap ingat Rasulullah. Apa artinya? Bahwa artinya yang sekarang ya kita adalah punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percayalah, asal kita ingat kepada Rasulullah dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita semua, maka perbanyaklah membaca sholawat. Itu ya, karena sesungguhnya kalau di dalam diterangkan ya, Rasulullah itu adalah tiap hari menerima sholawat kita. Memang nampaknya secara kasat mata Rasulullah adalah sudah meninggal, namun meninggalnya para nabi itu adalah sesungguhnya tidak meninggal. Sesungguhnya masih ada di alam sana, masih memantau dalam kehidupan kita ini. Itulah artinya. Yang waktu dikelilingi Rasulullah yang pertama tidak mungkin ada buahnya. Yang kedua ternyata buahnya itu cukup untuk bayar hutang. Itulah maka kita jangan ragu yang punya hutang ya.
yang masih punya tanggungan, perbanyaklah membaca sholawat kalau ingin cepat lunas hutangnya. Ayo itu ya. Jadi jangan ragu ya. Di dalam hadis Rasulullah pun disampaikan ya. Siap wahai umatku, apabila kalian kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Itu sudah disampaikan Rasulullah. Maka jangan ragu dan ayo tetap kita tetap mendawamkan sholawat, sholawat apa saja. Kalau sudah yakin sholawat Jibril, teruskan membaca sholawat Jibril. Ya, tapi ya membacanya sambil ingat kepada Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah ini, seolah-olah kita adalah di Madinah. Seolah-olah Rasulullah itu ada, gitu ya. Jangan di depan orang. Sama dengan kita, kalau kita itu membaca ya sendiri dengan di depan orang, ya ini seolah-olah di depan kita. Kayak orang sholat itu seolah-olah Allah itu di depan kita, maka sholatnya ya lambat-lambat. Membaca sholawatnya ya begitu. Jangan sholawat 1000 ini 15 menit selesai. Nah, kayak apa membacanya itu? Nggak ada artinya. Tenang ya, dengan keyakinan bahwa Rasulullah kita adalah di depan Rasulullah, bahwa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ini disimak oleh Allah dan disimak oleh Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu paling cepatnya seperti itu. Sudah selesai, udah 1000. Itu. Memang kalau kita ibadah ini ya memang setannya banyak. Kalau kita sudah nengok di tasbih digital, baru 200, kok lama kali ini ya? Kok lama kali? Setidaknya 1000 itu adalah mendekati 1 jam. Nah itu yang fase. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu ya. Jadi itulah yang membaca, yang namanya membaca yang khusyuk. Nah, demikian, semoga dengan kisah yang sedikit ini ya membuat kita semakin rajin, semakin percaya, semakin semangat. Ya jangan bilang saya sudah bertahun-tahun membaca sholawat tidak lunas. Bagaimana membacanya sholawat itu? Selain itu adalah tergesa-gesa. Semuanya tergesa-gesa. Bagaimana baru 2 bulan sudah ditengok? Kok nggak lunas-lunas ya? Itu namanya tergesa-gesa. Loh, pas membaca pun dia di luar membaca sholawat, di dalam hati itu lunas hutangku. Itu jangan. Membacanya adalah niat karena Allah. Ya, niat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya baru minta apa yang kita minta. Doa, uda'uni astajib lakum. Doa ini diperintah oleh Allah. Ya, doa itu. Nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf bagi kawan-kawan yang punya keajaiban sholawat. Kirim di komen di bawah ini atau di WA saya. Dan bagi kawan-kawan yang mau masuk grup ya, sekarang grup 1 sudah penuh. Saya membuka grup 2, yaitu adalah dengan intensif. Artinya adalah dibimbing secara intensif ya, dibimbing mau individu per individu. Ya, ini adalah bisa dikatakan kelas online. Maka memakai biaya. Kalau nggak memakai biaya ini tidak serius. Ya, grup sholawat ya malah memasukkan pilpres, memasukkan politik lah, itu nggak serius samanya. Maka yang grup yang baru ini memakai biaya walaupun sedikit. Tujuan saya supaya lebih serius, sungguh-sungguh.
Ini sok-sok nggak bayar itu keluar masuk. Kalau ini enggak. Semuanya yang daftar yang baru adalah harus pakai pendaftaran. Bukan berarti saya mata duitan, bukan. Biar semangat, biar fokus, biar sungguh-sungguh. Insya Allah kalau yang sungguh-sungguh fokus, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.